Ini datanya sama kayak yang di Bedlot. Nah, terus ini ada rating curve. Itu mulainya dari 0,1 aja biar bentuk grafiknya bagus. Mulainya dari 0, terus dia intervalnya juga 0,1. Sebenarnya interval itu boleh berapa aja sih, cuman kita kan nyari bentuknya supaya rating curve-nya bagus ini kan, jadi pakainya interval 0,1, jadi dijumlah 0,1. Di sini aku kan sampai 9,7 ya. Sebenarnya itu tergantung data debit di sini, yang debit di durasi aliran sini. Di sini aku paling kira ratanya kan paling gede 326,561 ini kan. Nah, makanya aku bikin sampai Q-nya itu sekitar 300-an. Soalnya nanti selanjutnya ini nanti kita ada forecast gitu. Makanya butuh debitnya tuh aku bikin sampai banyak banget gitu. Ini nggak ada batasan sebenarnya. Bisa dipanjangin lagi, tapi takutnya bentuk grafiknya jadi jelek. Jadi dimepetin aja sekitar segini 9,6 atau 9,7 kalau dataku. Soalnya kan dataku debitnya paling gede 326 nih kan. 326 itu kalau di forecast ada di antara dua ini. Kan 326.000 itu ada terletak di antara 323 sama 329. Sebenarnya ini dihapus gak apa-apa sih, tapi udah terlanjur. Nah, terus ini dari data rumus, ini debitnya. Nanti ini debitnya ini disesuaikan aja ya sama ini kalian, yang durasi aliran kalian paling gedenya berapa. Misal kalian ada 400.000 nih, dipanjangin lagi aja kalau misal panjangin lagi gitu sampai dapat 400-an. Terus lanjut ke QS pengamatan di lapangan. Kalau ini kita intervalnya pakai 0,25. Terus mulainya dari 1,5 aja. Terus C-nya ini kan data dari Astos, dari soal ini pakai 50 aja awal-awalnya. Di jumlah 5. Terus QW itu tuh dia rumusnya dari rating curve yang ini. Nih, aku zoom. Kan ada nih persamaan Y sama dengan 7,0907 X pangkat 1,6897. Nah, ini ntar dipakai untuk dijadikan rumus di QW sini kan. Ini ada keterangannya, ntar bisa dibaca. Di ini yang 7,0907 yang ini, X-nya itu pakai H ini. Ini X-nya itu. Terus pangkat 1,897 itu yang ini. Ini kelihatan kan ya? Gitu rumusnya. Jadi ini tiap kelompok beda-beda. Di sini juga aku bikin sampai 300-an debitnya supaya nge-forecast-nya gampang. Nah, terus tabel yang ini dikopas aja dari yang sini tuh. Yang di Excel backplot yang kira ratanya ini dikopas aja, ditaruh tempel ke sini. Mana lah? Ngambil beras. Pintunya dikunci aja. Hah? Enggak apa-apa. Ngapain dikunci aja dulu di luar? Mas Bobi sampai jam berapa? Sekarang mau di situ berapa menit dulu? Bentar. Terus aku lanjut, C-nya ini tuh di forecast. Forecastnya misal nih 100, ini kira rata yang nomor 1 kan 104, sekian. Nah, berarti dia 104, sekian tuh ada di antara 98, yang ngeliatnya di QW sini ya, bukan di C yang ini. Dia ada di antara 98 sama 107 kan. Berarti yang di forecast 2 ini.
Terus aku coba yang di nomor 12 kan key-nya 326.000. Nah, berarti yang di forecast yang di sini 326 itu kan terletak di antara 318 sama 332. Berarti ini yang di forecast. Itu. Sini rumus 0,064 itu perubahan satuan ya kan, karena ini ton per hari. Karena tadi kan dari meter per detik itu. Kayak diubah jadi ton per hari itu dia pakai dikalikan 0,064. Aku lanjut ke Einstein. Ini caranya sama kayak yang di Bedlot tadi. Ini dari data, ini ngelink ke data, ini juga data. Ini diasumsikan lagi. Ini caranya sama sih kayak yang Bedlot itu. Keywordnya ini yang ntar di Goalseek lagi. Itu kayaknya bisa langsung dikopas dari Bedlot sini. Hasilnya sama soalnya. Mana ya? Ini kan U-nya 0,913, ini juga 0,913 itu. Ya kan? Jadi dari sini itu sebenarnya bisa dari yang sini sampai yang Q ini dikopas dari Bedlot yang metode Einstein juga nggak apa-apa sih. Nah ini kalau yang U bintang rumusnya itu. Sebentar. Ini sama semua sih. Paling yang beda cuma 0,0 ini. Misalnya ini P yang di suspended ini kan 33,097. Nah di sini 33,1. Kan sama aja sih sebenarnya. 33,1 juga. Ini terserah kalian mau hitung lagi atau langsung kopas dari yang data juga nggak apa-apa. Sini rumus ini X-nya. Nah ini yang beda nih. Sebentar. Pokoknya setelah Q ini kalian kopasnya dari sini aja ya, dari lebar sini sampai ke QW. Selanjutnya tuh ngikutin rumus yang ini aja. Takut salah aku juga. Nah X-nya ini tuh dia baca grafik 1 ini. Dicari dari grafik 1. Ini grafik 1. Misal ini tuh kan yang sama kayak yang di soal 8 itu kan. Di sini kita ngeliatnya pakai data yang QS per D ini. Berarti lihatnya yang ini, aku kasih warna kuning. Ini kan QS per D yang pertama ini kan 2,649. Berarti ini 10 pangkat 01, ini 2,6 tuh ada di sekitar yang aku kasih warna merah ini. Tarik garis lurus ke atas terus ke samping, dia dapat sekitar 1,26 atau 1,28 segitu ya, 1,26. Ini 2,68 juga sama. Gitu deh pokoknya, caranya sama kayak yang di soal 8. Cara pembacaan grafiknya nggak ada masalah kan ya, soalnya kan ini sama kayak di soal 8. Nah terus ini yang segitiga ini rumusnya ini udah ngeling semua rumus. Terus ini ada pembacaan grafik lagi yang I1 sama I2. Ini agak susah sih baca grafiknya, soalnya grafiknya itu buram. Aku juga masih bingung bacanya karena buram. Kalau di zoom nggak begitu kelihatan apa. Itu contohnya, misal ini kan ada keterangan dicarinya itu dari grafik I1 baca AS sama Z.
berarti ini aku kasih warna. Misal AS nya 0,001. Ini kan grafik I2, grafik I1 itu sebenarnya sama sih kayak yang I2. Cuma kalau yang I2 itu minus. Tadi AS nya 0,001 kan ya. Nah ini AS nya itu yang bawah sini. Kelihatan ya. Ini buram banget kalau di zoom. Ini 10 pangkat min 5 deh kalau nggak salah. 10 pangkat min 4. Ini 0,001 itu di sini. 10 pangkat min 4 itu 0,01 kan. Terus tarik garis lurus. Nah ini kan ada Z nih yang garis, yang grafik miring-miring ini. Yang garis miring-miring ini kan Z. Z0 tuh ini. Z0,1 ini. 0,2 itu yang bawahnya sini. Nah berarti tarik garis lurus ini sampai sekitaran sini. Terus tarik garis ke samping. Ini kan 10 pangkat 3 nih. Ini 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 2. Berarti kalau di sini tuh sekitar 900-an. Di sini aku pakainya 950. 950. Nih. Jadi ini tuh sekitar 950 nih garis yang ini. Karena yang dicarikan I1. I1 ini sebelah kiri, data AS yang bawah, data Z-nya tuh yang miring-miring ini. Terus kebetulan dataku tuh sama semua, AS sama Z-nya 0,001 semua sama 0,1. Jadi ya 950.000 semua. Nah kalau I2 itu cara baca juga sama persis, karena grafiknya itu juga sama sebenarnya. Cuman bedanya kalau I2 itu negatif, tinggal dinegatifin aja. Terus aku lanjut. Ini rumus. Terus ini ada ini yang tadi untuk goalsik gitu ya. Nih. Terus ini kan ada CA nih. Ini tuh C itu interpolasi sesuai H dan rentang C. H-nya itu yang ini. Sama rentang C-nya aku taruh di bawah sini. Ini rentang C-nya. Taruh di bawah sini. Ini tuh dari QS pengamatan nih. Tinggal aku copy. Itu kan? QS pengamatan di lapangan yang ini. Di copy aja. Udah disediain sih tabelnya. Ini misal contoh. CA yang pertama itu berarti kan H-nya 4,6. H-nya 4,6 ini H-nya 4,6 itu terletak di antara H yang 4,5 sama 4,75. Berarti yang di forecast yang sekitaran sini. Yang di forecast H dan C-nya aja ya, Q-nya nggak usah. Terus dibagi 1000. Karena ini miligram nih. C-nya di sini tuh miligram. Jadi dibagi 1000. Gitu. Itu masuk ke tabel yang paling akhir sini. Ini udah tinggal nge-link ke keyword yang tadi di goalsheet. Ini kan yang di goalsheet itu. Terus QS-nya pakai yang ton per hari ya. Ini QS. Sini tinggal di learn, ini learn. Nah, terus ada lagi nih. Ya aduh. Ada QS teoritis, rumusnya A dikali QW pangkat B. Ini ada komentar. Ini rumusnya itu disesuaikan dengan grafik Einstein. Grafik yang sebelah sini. Nih. Caranya tuh rumusnya tuh cara dapetin rumusnya itu sama kayak yang di QS ini, QS pengamatan di lapangan ini, kayak gini. Kalau yang QS pengamatan di lapangan itu kan ngelihatnya di rating curve yang ini. Nah kalau yang QS teoritisnya Einstein lihatnya di grafik Einstein. Grafik Einsteinnya ini kan didapat persamaan Y sama dengan
2,9431 X pangkat 0,7505. Berarti rumusnya 2,9431 ini jadi A kecil ini kan A kecil nih. Terus ini tuh QW-nya, yang ini QW pangkat B kan rumusnya. B-nya itu yang 0,7505. Gitu. Nah, yang Einstein gitu. Terus ini tuh dari data soal ya. Itu data sebenarnya. Data spesifik gravity itu yang ini kan tiap kelompok sama, jadi diikutin aja, ini nggak usah diapa-apain karena tiap kelompok sama. KS ini data kalian, D50 nya lihat di grafik butiran, D90 juga. Ini ada RS, H51. RS nya itu ini tuh rumusnya dari data spesifik gravity tadi. RW nya itu, W nya itu water 1000, G nya 9,81, D bintang itu rumus ini kayaknya rumus ini tuh sama tiap orang, cuma beda di sini aja karena kan ini ngelihat grafik butiran yang ini kan ada di soal 6, di soal 8 juga ada. Aku bikin datanya sama supaya kalian nggak perlu ngerjain ulang, jadi tinggal di copy aja yang di soal atau di soal 8. Terus lanjut ke metode USBR ini. Sini ada debit QW ini dari pengamatan di lapangan. Yang ini nih, Kirata ini udah ngelink semua kok. Terus suspended load QS nya itu lihat yang ini. Sini rumus learn. Nah, QS teoritisnya dia disesuaikan dengan grafiknya ini. Sebentar. Nah, ini grafik hubungan QW dan QS-nya metode USBR. Ini bikin grafik, terus ketemu persamaannya ya sama dengan 0,691 X pangkat 1,5141. Itu dijadikan rumus untuk menghitung QS teoritis. Nih, caranya sama kayak yang aku jelasin sebelum-sebelumnya. Jadi Q teoritis di Einstein, di USBR itu kita rumusnya tiap kelompok beda tergantung dari grafik ini. Nih, dari grafik yang ini. Gitu. Habis itu ini tinggal ngeling aja. Udah ngeling. Terus yang terakhir total load. Total load itu total keseluruhan dari backlog dan suspended load. Yang pertama ini QW-nya dari USBR. Yang ini udah ngeling semua. Snippetnya rumusnya nomor data dibagi jumlah datanya ada 12 data dikali 100. Ini hari 365 itu kan hari. Ini kan metode SL nih, suspended load. Ini lihatnya di USB aja. Oke, yang USB ini ada keterangannya, ntar dibaca ya keterangan ini. Ini sebenarnya boleh pilih USBR atau Einstein, tapi
Kalau dari aku, kalian pakai yang USB aja, ikutin aja yang ada di Excel ini. Metode WL ini load. Ini keterangannya, ganti rumus sesuai dengan grafik dari metode yang dipilih. Nah, ini grafiknya. Ini tuh grafik Einstein yang itu grafik Einstein yang di sini. Yang nih, aku copy. Dapatkan rumusnya 2,9431 dikali B10 itu ini, yang Q ini dikali dipangkat 0,7505, diubah ke hari, di total maksudnya, di total ini dijadikan ton aja. Dapat hasilnya segini. Terus yang bawah ini perhitungan inflow sedimen tahunan. Kita kan jenisnya ada pasir, ada silt, ada clay, tergantung data yang di sini tuh kan. Terus persentasenya ini juga udah ada dari data. Specific gravity juga ikut data. Ini kan kilogram per meter kubik. Terus dijadiin ton itu, kalau kilogram per meter kubik itu kan 2650. Terus setelah diubah ke ton jadi 2,65. Tuh. Total loadnya itu ini samain aja total loadnya sama. Terus ini ada rumus dibagi 100 karena presentase kan. Terus ini volume, menghitung volume, terus dijumlah 3 ini dijumlah. Jadi perhitungan inflow sedimen tahunannya ya segini deh pokoknya. Terus dibuat grafiknya emang kayak gini bentuknya. Dia emang kecil ke atas gitu grafiknya. Udah, yang suspended load sampai sini.